Padahal motor milik Afif itu disita. Kan aneh ya kan? Motornya ini ada disita di kantor, tapi orang yang punya kendaraan ini gak tahu keberadaannya di mana. Kapolda Suharyono mengakui memang benar bahwa terjadi kesalahan prosedur penanganan dalam menangkap. Kasus kematian Afif Maulana masih menjadi tanda tanya yang besar hingga sekarang. Apakah benar Afif Maulana ini meninggal karena jatuh dari jembatan? Atau ada ulah oknum kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur? Bocah berusia 13 tahun tersebut meninggal pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 setelah ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Memang lagi hangat ya kasus-kasus yang ada di jembatan. Kasus Pina Cirebon juga berakhir di jembatan. Tapi poinnya bukan di situ. Kayaknya jembatan ini memang tempat eksekusi yang paling sering dilakukan. Afif ini adalah seorang anak yang duduk di bangku 2 SMP yang memiliki hobi sepak bola. Nah, menurut keterangan orang tuanya, Afif ini tuh gemar bermain futsal dan dia tuh memiliki jadwal futsalnya sendiri. Dia dikenal dengan sosok anak yang baik dan jarang bermain dengan anak-anak bandel lainnya. Bisa dibilang si Afif ini anak rumahan lah. Nah, pada hari Minggu tanggal 9 Juni tersebut, si Afif ini permisi ke orang tuanya sekitar jam 3 pagi untuk pergi menonton bola bareng temannya. Karena di situ posisinya mungkin Afif juga merasa dia sedang libur sekolah. Orang tuanya sendiri awalnya tuh merasa bingung kenapa si Afif ini tuh keluar jam segini. Karena si Afif ini memang jarang minta izin untuk keluar jam segitu. Namun pada akhirnya orang tuanya memperbolehkan karena mungkin merasa si Afif ini juga libur pada hari itu. Nah, menurut kronologi dari versi LBH, Lembaga Bantuan Hukum Padang menjelaskan bahwa Afif ini sedang berboncengan dengan temannya bernama Aditya sekitar jam 3 dini hari di lokasi jembatan Kuranji. Tiba-tiba mereka ini dihampiri dan dikejar oleh anggota kepolisian dan motor mereka kemudian ditendang oleh oknum dari Sabara Polda Sumbar. Nah, tendangannya ini membuat mereka itu jatuh dan Alif itu terpelanting 2 meter dari temannya Aditya. Lalu kemudian si Aditya ini ditangkaplah sama anggota Sabara Polda dan akan dibawa ke Polsek. Sebelum dia ini ditangkap dan dibawa, dia itu sempat melihat kondisi Afif yang dikerumuni oleh beberapa oknum kepolisian yang sedang memegang rotan. Namun Aditya ini langsung dibawa dan tidak lagi melihat kondisi Afif. Itu adalah terakhir kalinya dia melihat Afif. Aditya juga bilang beberapa kendaraan lainnya di lokasi jembatan juga ditendang dan dijatuhi. Dan mereka itu ditangkapi satu persatu dan dibawa ke Polsek. Pas dekat pertengahan jembatan, polisi ini langsung dekat Adit tuh ditendang motor Adit. Terguling-guling lah Adit sama si Afif sebelah kiri berdua-dua pak. Berarti yang bawa motor si Adit pak. Adit Iya, yang berboncengan si Afif. Si Afif pak. Berarti saat motor ditendang sama polisi Berguling-guling pak. Terus berdirilah Adit sama si Afif ini kan pak sebelah kiri di dekat trotoar pak di pertengahan jembatan. Afif ini ngomong sama Adit bang, Pak, bang melompat kita bang. Dijawab pak, enggak deh abang enggak melompat, abang menyerahkan diri aja. Abang mau cari handphone bang dulu ya, jangan melompat ya dek. Pas Adit mengebelakang si Afif mau cari handphone pak, ketangkap Adit sama Pak polisi petugas pak. Setelah pihak LBH ini melakukan beberapa investigasi, mereka mendapatkan kesaksian dari mereka yang juga dibawa ke Polsek Kuranji bahwa mereka bilang Afif ini juga termasuk orang yang dibawa ke kantor Polsek Kuranji. Nah, pada saat di lokasi penangkapan, mereka juga membenarkan kalau mereka tuh melihat si Alif ini dikerumuni oleh oknum kepolisian yang memegang rotan. Pihak LBH sendiri meyakini bahwa Afif ini memang merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. LBH menerangkan bahwa keyakinan mereka ini juga berdasarkan dari keterangan saksi lainnya yang juga mendapatkan beberapa kekerasan dari oknum kepolisian. Seperti mereka itu dihempas rotan, ya kan, disundut rokok, disepak sepatu. Kalian tahulah sepatu oknum itu kan sakit bener, sepatu safety. Bahkan ada yang disuruh melakukan perbuatan tidak pantas antar sesama jenis. Ini keterangan dari pihak LBH ya. Nah, si Aditya ini, teman boncengannya si Afif, juga membenarkan bahwa mereka itu mendapat perlakuan kasar. Seperti si Aditya ini dilistrik dan disuruh jalan jongkok
beberapa orang yang dibawa ke Polda itu disuruh jalan jongkok dan berguling-guling sampai mereka itu muntah. Pokoknya di ospek habislah mereka ini. Kalau dari kronologi kepolisian menjelaskan bahwa mereka itu memang sedang melakukan patroli dari jam malam minggu tanggal 8 Juni itu hingga keesokan harinya untuk mencegah adanya aksi tawuran ataupun balap liar. Karena di malam minggu memang sering terjadi hal-hal seperti itu. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa memang akan ada terjadi tawuran antar kelompok geng tertentu, dan untuk mencegah aksi tawuran tersebut mereka harus menghentikannya di lokasi jembatan Kuranji. Lalu pada pukul 4 dini hari tersebut, mereka kemudian mengejar beberapa kendaraan di lokasi jembatan yang akan melakukan aksi tawuran. Lalu mereka itu akhirnya berhasil mengamankan 18 orang di lokasi dengan barang bukti sajam-sajam yang berserakan di atas jembatan. Mereka yang ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Kuranji beserta kendaraan mereka yang disita. Dari 18 orang yang ditangkap, tidak ada daftar nama Afif Maulana. Padahal motor milik Afif itu disita. Kan aneh ya kan? Motornya ini ada disita di kantor, tapi orang yang punya kendaraan ini gak tahu keberadaannya di mana gitu. Agak nggak make sense gitu di kepalaku. Nah, mereka semua yang diduga akan melakukan tawuran kemudian dipindahkan ke Polda Sumbar. Lalu jam 10 pagi harinya mereka ini baru diperbolehkan pulang setelah mereka itu melakukan perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan mereka yang diduga aksi tawuran. Dari 18 orang yang ditangkap, 1 orang itu ditahan karena dia memang terbukti membawa sajam, dan 17 lainnya kemudian dipulangkan. Lalu pada pukul 11.55, seorang warga yang ingin membuang sampah di sungai menemukan jasad Afif sedang mengambang tepat di bawah jembatan Kuranji. Ya, kebiasaan orang Indonesia soal buang sampah di sungai malah jadi menemukan jasad. Saya harap dia itu nggak akan buang sampah lagi di sungai setelah kejadian itu, biar ada efek trauma bagi dia. Oke, kita balik ke topik. Jadi si warga ini langsung melaporkan ke Polsek Kuranji, dan pihak Polsek langsung ke TKP untuk melakukan identifikasi. Ditemukanlah identitas dari korban ini yang bernama Afif Maulana. Jasad Afif Maulana kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pada keesokan harinya, pihak keluarga Afif ini mendapatkan salinan sertifikat kematian dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa tidak ada tanda ketidakwajaran mengenai kematian Afif. Sementara pihak keluarga sendiri juga mendapatkan informasi dari anggota Polres Kota Padang bahwa Afif ini mengalami yang namanya patah tulang rusuk 6 buah dan juga terdapat bercak bekas tendangan. Nah, selain itu, Afif ini juga mengeluarkan kecap merah pada bagian telinga. Lalu merasa janggal atas kematian anaknya, orang tua Afif ini kemudian melaporkan ke Polresta Padang serta juga melapor ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, untuk meminta bantuan investigasi dan menjamin keadilan atas kematian Afif anak mereka. LBH melakukan tugasnya dan menemukan ketidakwajaran atas kematian Afif Maulana. Mereka menampilkan gambaran tubuh Afif yang terdapat luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Nah, Polda Sumbar sendiri kemudian akhirnya melakukan konferensi pers pada tanggal 27 Juni untuk menanggapi mengenai kejanggalan kematian Afif. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, menjelaskan bahwa luka lebam yang dialami oleh Afif disebabkan karena dia itu jatuh dari motor, serta tindakan lompat yang dilakukannya. Pak Suharyono ini menyesalkan bahwa ada informasi awal yang berkembang bahwa di atas jembatan Kuranji itu ada Afif yang dikerumuni oleh para anggota kepolisian dengan rotan. Hal ini menurutnya sama sekali tidak benar. Dia menjelaskan bahwa dia itu berbicara sesuai dengan fakta. Kalau memang ada bukti lain dan saksi lainnya, silakan lapor ke Polres dan Propam biar diselidiki. Kapolda Suharyono mengakui memang benar bahwa terjadi kesalahan prosedur penanganan dalam menangkap 18 orang yang diduga tawuran. Tetapi kesalahan itu bukan berasal dari saat proses penangkapan di jembatan Kuranji, melainkan kesalahan prosedur di Polsek Kuranji.
Dia menjelaskan ada 17 orang anggota dari Sabara Polda Sumbar yang melanggar kode etik. Tapi kesalahan ini bukan merupakan soal kekerasan, karena tidak ada kekerasan saat proses penangkapan, ungkap Pak Suharyono. Masih yang mengatakan kalau Adit melihat Pak Afif dikerumuni polisi. Itu informasi tidak benar, Pak. Yang Adit lihat seperti apa? Tidak ada sama. Tidak ada sama sekali, Pak. Nah setelah itu Dit, Setelah Adit dikumpulin nggak Pak, Adit pas dipeting sama polisi itu dia cepat ngomong juga Pak sama polisi, Pak teman saya ada yang mau melompat Pak. Dijawab sama Pak polisi ini Pak, tinggi mah katanya Pak. Terus baru dikumpulin Adit Pak. Dikumpulkan lagi ya. Iya Pak. Saat di polsek apa Adit juga melihat, kan isunya nih di luar si Afif ada di polsek, diamankan sama-sama dengan teman yang lainnya. Itu gimana informasinya? Di polsek Afif tidak ada sama sekali Pak. Itu isu-isu yang beredar yang tidak benar Pak. Yang justru membuat masyarakat itu terheran-heran adalah respon kepolisian soal akan memburu mereka yang memviralkan kasus ini, karena diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada soal adanya kekerasan. Menurut Kapolda, itu hanya merusak citra kepolisian. Padahal kenyataannya mah memang di Indonesia ini no viral, no justice. Dan cara ini yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengkritisi kinerja kepolisian. Ya kan kepolisian itu terbuka atas kritikan. Dan kritikan yang kita berikan itu untuk tujuan mengungkapkan suatu kasus agar terbuka ke publik sehingga adanya transparansi informasi. Sangat disayangkan bila ada respon-respon yang seolah membungkam kritikan masyarakat. Mungkin sampai di situ aja video kali ini. Semoga kasus ini itu memang mendapatkan titik terang sehingga pihak keluarga Afif Maulana ini merasakan keadilan atas kematian anak mereka. Tidak hanya bagi keluarga Afif, tetapi juga bagi kepolisian agar dapat bekerja dengan penuh kompetensi dan integritas sehingga kepercayaan terhadap institusi terus tetap terjaga. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk support sistemnya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah. Oke, sampai jumpa dan pamit dulu.